Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan inspirasi, tutorial, pencerahan, pandangan-pandangan untuk kalian mendapatkan kesuksesan yang berkah. Teman-teman sekalian, Papito kali ini di video ini mau memberikan sebuah jawaban untuk solusi kalian ya. Jadi ada beberapa pandangan-pandangan kalau kita memanifestasi itu berapa lama. Begini teman-teman sekalian, kalau mengenai urusan waktu itu masing-masing orang itu berbeda-beda ya. Tidak ada yang batasan waktu yang sama. Tetapi Papito itu akan membagikan tips cara supaya kalian itu bisa memanifestasi dengan harapan perwujudan akan ada di depan kalian ya. Sekali lagi disclaimer, masing-masing orang itu tidak sama dalam hal memanifestasi ya. Karena kemarin itu ada yang memanifestasi dengan dia bayangkan yang sesuai dengan kriterianya dan dia mendapatkan secara nyata yang sesuai dengan kriterianya ya. Kalau saya cara saya visualisasi itu saya bisa jadi mendapatkan sesuai dengan saya bayangkan ya. Yang saya bayangkan itu apa itu sesuai, atau bisa jadi lebih baik, atau bisa jadi mirip tetapi tidak sama ya, kan masing-masing berbeda-beda. Jadi kalian bisa testimoni di kolom komentar teman-teman sekalian yang kalian itu juga seorang manifestor ya. Sekarang kita itu membuat julukan buat orang-orang yang sukanya manifestasi ya, yang sukanya membayangkan, berimajinasi dan tidak memberikan limit kepada diri untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang kita inginkan, kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Kalau kalian itu yang suka rebahan dan di rebahan itu kalian itu bisa mendapatkan pendapatan, ya kemungkinan kalian itu bisa memanifestasinya. Mungkin kalian sekarang itu rebahan atau sudah kalian tidak berkarya di kota, mungkin kalian dulu kerja di kota sekarang kembali ke desa, kalian rebah-rebahan di desa tetap bisa mendapatkan keuangan yang bagus ya. Dengan cara apa? Ya sekarang kalian bisa live ya, bisa live itu di aplikasi yang ada tangga nadanya warna hitam itu, joget-joget-joget dapat uang, joget-joget-joget challenge dapat uang. Itu bisa. Sekarang YouTube pun juga ada fitur seperti itu ya, ada kirim stiker, ada kirim uang masuk ke YouTube, itu bisa sekarang teman-teman. Jadi kalian itu mungkin secara tidak sadar memanifestasi itu. Kalian membayangkan gimana ya kalau aku pulang ke desa tetapi aku bisa mendapatkan penghasilan dan nggak harus kembali kerja di kota. Nah itu kan ada alatnya, fitur-fiturnya ada. Kalian menggunakan handphone kan kemana aja di desa sekarang sudah ada wifi ya. Gadgetnya pun sudah canggih-canggih orang desa, tidak kalah dengan orang kota ya kan. Jadi kalian pun bisa mendapatkan pendapatan dolar dari desa. Jadi kalian tidak perlu kerja di kota. Apakah itu manifestasi kalian? Bisa jadi. Bisa jadi itu kalian tuh sudah membayangkan hal tersebut kan. Kalian gimana caranya ya, aku nggak kerja ribet-ribet di kota. Mungkin kalian itu punya atasan yang toksik, atau kerja itu kalian itu kerja pabrik, atau kalian itu kerja di luar negeri dengan keadaan kalian itu buruh. Kalian bisa kembali pulang ke kota kalian, ke desa kalian, atau tempat yang kalian memang sayangi, dan kalian berkarya dari situ. Lewat apa? Ya lewat aplikasi YouTube, lewat aplikasi-aplikasi lain yang menawarkan fitur-fitur yang bisa live streaming ya, seperti itu, dan bisa mendapatkan uang dari penonton kalian. Nah itu kan salah satu mungkin manifestasi kalian ya. Ada itu yang bentuknya dia itu memberikan challenge
setiap kali orang sawer itu dia bergerak seperti mainan game itu, seperti itu. Dan itu sepertinya rasanya saya kalau memperkirakan itu penghasilannya itu mungkin puluhan juta, bisa jadi teman-teman sekalian. Dan itu dia cuman live di kamarnya, ya, live di desanya, dan itu bisa mendapatkan uang yang cukup lumayan. Nah, kalau di desa ya kan makanan nggak seberapa mahal, ya kalian bisa gunakan untuk menyenangkan orang tua kalian. Mungkin kalau orang tua kalian juga tinggal di desa. Nah, teman-teman sekalian, kalian coba bayangkan berapa lama kalian sekarang bisa memanifestasi sesuatu, ya. Ada yang mingguan, ada yang hitungan hari juga ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Tetapi sesuatu itu kan benar-benar berwujud di depan kalian. Kalau kalian mau ngurut dari belakang, ya, coba kalian lihat, kalian sudah pernah memanifestasi apa saja yang terwujud di hadapan kalian, ya. Jadi kalau ada pandangan ilmu memanifestasi ini atau ilmu yang Papito bagikan ini berapa lama sih untuk prakteknya, ya? Untuk prakteknya kalian itu pertama itu kalian niati dulu, ya. Di saat kalian niati itu kan kalian nggak tahu tanggal berapa, hari apa. Tetapi kalau kalian niati, mulai niat kalian untuk saya mau menjadi seorang manifestor, saya mau bermimpi, berimajinasi untuk imajinasi saya itu bisa menjadi kenyataan, itu kalian niatin misalnya tanggal 7, ya, tanggal 7 hari apa. Nah, nanti kalian hitung sudah terwujud apa selama beberapa hari, mungkin selama seminggu atau selama 1 bulan, itu kalian lihat, kalian pelajari, ya. Itu juga salah satu bagian dari cara Papito menganalisa ilmu ini atau kajian ini itu bisa memanifestasi apa saja, dan apa yang saya visualisasikan, apa yang saya lontarkan, ya, dalam imajinasi saya untuk menjadi wujud itu berapa lama teman-teman sekalian. Kalau saya lihat ini, kalau untuk saya sendiri itu ada yang makan waktu 1 tahun, ada yang memakan waktu 1 bulan, ada yang memakan waktu 1 hari saya dapat suatu kabar, itu ada. Tergantung manifestasinya teman-teman, ya, tergantung dari keadaan kalian itu menghidupkan imajinasi kalian, ya. Tetapi pada saat kalian membayangkan itu, biasanya kalian itu pertama-tama dalam waktu dekat itu pasti kalian mendapatkan kabar berita dulu, kabar berita, atau kalian melihat tayangan-tayangan yang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Jadi pertama-tama itu biasanya itu dulu, misalnya kalian ingin mendapatkan uang besar, ya, uang ratusan juta atau berapa miliar, itu besoknya atau lusa atau pada saat kalian bayangkan, kalian melihat tayangan-tayangan itu tentang uang yang kalian cari, tentang uang yang kalian ingin dapatkan, itu biasanya muncul di hadapan kalian, ya teman-teman sekalian. Tetapi itu butuh proses sesuai dengan besar kecilnya apa yang kalian inginkan, ya. Kalau kalian inginnya itu besar, ya berarti kalian harus ikutin prosedurnya. Jadi untuk jangka waktu itu tergantung dari individunya masing-masing teman-teman, ya. Kalau kalian ingin mempercepat prosesnya, pertama kalian itu harus mempositifkan pikiran kalian dulu, mindset itu harus kalian positifkan, dan kalian itu harus menarik atau mengundang energi positif yang besar, ya. Aura kalian itu harus besar. Bagaimana caranya mengaktifasi itu supaya aura kalian itu bagus, ya, masing-masing itu ada caranya teman-teman sekalian. Cuman salah satunya adalah kalian berperilaku, mencoba berperilaku itu baik, ya, berkata baik, berpikiran positif, berpikiran baik, ya. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah apa-apa tersinggung atau marah, ya. Jangan ngomongin orang. Tahap-tahap itu dulu kalian harus
kuasai dulu. Jadi kalian harus menguasai diri kalian supaya kalian tidak gampang itu ngomongin orang, ya, gibah itu ngomongin orang, berpikiran negatif, ya, harus berpikiran positif, ya, mengeluarkan kata-kata itu jangan sembarangan, ya, mengeluarkan kata-kata yang bagus, ya. Itu nanti akan memproses kalian mendapatkan rezeki yang cepat. Ada yang bilang gini, oh, ada orang berkata-kata kasar, berpikiran kasar, rezekinya besar. Oke, tunggu sebentar teman-teman sekalian. Yang kita mau undangan rezeki yang bagus, yang langgeng, ya. Ada orang yang berkata-kata kasar, yang suka ngumpat-ngumpat, atau kalian itu memberikan pandangan-pandangan yang negatif, itu dapat uang cepat. Tetapi jangan salah teman-teman. Biasanya itu ada aja di depan itu, ada yang ketangkep, coba ada yang ketangkep tiba-tiba, ya, tiba-tiba dia apa namanya, kena kasus atau masalah yang dia itu harus mengeluarkan uang itu banyak, ya, apa aja bisa. Tetapi itu bukan, saya bukan ini ya, bukan memberikan pandangan negatif ke teman-teman sekalian, bukan teman-teman. Tetapi kalau kalian itu berkata ada kok yang berpikiran negatif, berpandangan negatif, melakukan hal negatif, rezekinya ada aja. Ya benar, coba kalian ikuti keadaan kehidupan mereka seperti apa. Kalau saya sih, saya tidak mau menjalani kehidupan yang seperti itu teman-teman sekalian, ya, karena berdasar pada pengalaman saya, ya. Jadi saya sudah pernah apa ya, melihat atau menyaksikan orang-orang dalam keadaan tersebut. Jadi apakah saya akan memberikan hal pandangan itu kepada kalian? Ya bisa saja teman-teman sekalian itu mendapatkan rezeki, tetapi rezeki itu kan kalian pengen yang langgeng, ya. Dan bagaimana kalian itu bervibrasi tinggi, ya, bervibrasi positif yang juga nanti kalian bisa menularkan vibrasi positif itu kepada teman-teman kalian, kepada sekeliling kalian, kepada keluarga kalian, ya, yang akan kembali lagi kepada kalian itu menjadi energi yang positif, gitu loh teman-teman sekalian. Jadi kembali lagi ya, tentang waktu manifestasi. Kalau kalian pengen cepat, kalian kuasai dulu diri kalian untuk tidak gampang mengeluh, tidak gampang tersinggung atau marah, ya, tidak gampang menyerah, ya, karena menyerah itu vibrasinya juga rendah. Kalian mulai step by step dengan niat dulu, ya. Yang video bab itu kemarin yang ilmu tentang niat itu, niat dulu, ya. Setelah niat, kalian jalani setahap demi setahap. Kalian kuasai diri kalian dengan cara apa? Dengan cara kalian mulai untuk bermindset positif, kalian berperilaku positif, ya. Kalian bagaimana caranya kalian itu membahagiakan diri kalian dengan kalian mungkin lebih memanjakan diri kalian apa adanya, ya. Istilahnya itu kalau ada singkong, ya, kalian syukuri singkong di depan kalian. Jadi gunakanlah ilmu syukur, ya, gunakanlah ilmu syukur. Setelah kalian mendapatkan ilmu, jangan cepat puas, ya. Kalian mengosongkan diri supaya ilmu yang kalian dapatkan itu bertambah. Nah, nanti kalian lihat, kalian tulis. Pertama kalian lihat itu tanggal berapa, setelah itu ada manifestasi apa, seperjalanan itu kalian lihat apakah ada yang terwujud dalam waktu 3 hari, 7 hari, atau sebulan, ya. Kalian lihat, kalian praktek. Inilah yang namanya belajar teman-teman sekalian. Belajar itu tidak lepas dari kita menganalisa, belajar itu tidak lepas dari kita itu terus bereksperimen, ya, mengembangkan ilmu yang sudah kita dapat dan juga membagikannya, ya. Begitu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini memberikan bantuan pencerahan kepada teman-teman sekarang yang sedang memanifestasi apa saja, misalnya mau menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang karyawan yang sukses, menjadi manajer, menjadi orang kaya, menjadi pengusaha sukses yang mempunyai miliaran, pendapatan yang miliaran, mempunyai apa saja yang diinginkan, ya. Kalau kalian sedang menuju tahapan-tahapan tersebut, jangan menyerah, ya.
ikuti terus kajian Itu Mujigae, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan-tambahan informasi buat kalian. Ya, kalian terus berimajinasi dengan apa? Dengan kalian tidak mudah menyerah, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah tersinggung kalau dikata-katain orang. Hei lu gitu, jangan tersinggung teman-teman sekalian. Udah, walaupun tersinggung nanti dilepas ya. Cara melepaskannya gimana? Ada di video Papito yang lalu. Cara melepaskannya itu dengan cara apa? Zikir nafas ya. Kalian bisa scroll video Papito yang lalu ya, kalian pelajari supaya kalian itu semakin paham. Ulang-ulangi terus aja videonya supaya kalian juga semakin paham ya teman-teman sekalian. Oke. Ya, itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pandangan yang lebih tercerahkan, dan istilahnya kalian mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab keraguan kalian dalam kalian bermanifestasi, berimajinasi, supaya kalian mendapatkan vibrasi yang tinggi dan mendapatkan kehidupan yang baik ya, yang sesuai dengan apa yang kalian mau lah. Baik buat saya itu juga belum tentu baik buat kalian ya. Begitu saja. Ya, itu saja teman-teman. Sampai ke video-video berikutnya ya. Tetap semangat, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Papito ucapkan terima kasih.